Di sebuah restoran mewah, Ya ampun Rati, kan aku itu sudah bilang kalau mau ngajakin makan atau jalan tuh ya jangan di tempat-tempat yang mahal kayak begini. Kita kan lagi nabung untuk biaya pernikahan kita. Ya nggak bisa lah, aku itu ya udah terbiasa kalau jalan ataupun makan di tempat mewah dan juga mahal kayak begini. Dan bisa malu aku sama teman-temanku kalau ketahuan jalan ataupun makan bukan di tempat yang mewah dan juga mahal. Kenapa sih kamu tuh selalu mikirin pendapat teman-teman kamu? Ya jelas dong, aku ini kan tipe cewek sosialita. Udahlah, nggak usah kebanyakan komplain mulu, ada yang mau aku omongin sama kamu. Mau ngomongin apa sih memangnya? Jadi Bagas, aku kepengen nanti di hari pernikahan kita itu buat acara resepsinya harus besar banget, mewah dan juga megah. Aku nggak mau ya resepsi pernikahan kita nanti pas-pasan dan juga sederhana. Kok gitu sih? Bukannya pas itu kita itu udah sepakat ya ngadain acara resepsi sesuai dengan budget kita yang nggak begitu besar. Ya tapi masalahnya aku sekarang udah berubah pikiran. Karena setelah dipikir-pikir, untuk ngebuat acara resepsi sesuai budget itu nanti bakal malu-maluin. Karena kan budget kita itu pas-pasan. Jujur aku itu capek deh menghadapi kamu yang kayak begini terus. Hidup tuh jangan mikirin gengsi ngapa sih? Yang penting kan kita itu berkecukupan. Gak mau, pokoknya resepsi pernikahan kita nanti harus benar-benar besar, mewah dan juga megah. Terus pakai uang siapa Rati? Kamu kan tahu sendiri kita berdua kerjanya juga gajinya pas-pasan. Apalagi kita ini bukan dari keluarga yang kaya raya. Nikah aja kita itu harus nabung selama bertahun-tahun. Ya udah, kamu minjem uang kek ke bank atau kemana? Nggak bisa Rat. Kamu itu masa lupa dulu keluarga aku itu pernah terlibat masalah dengan peminjaman uang di bank dan beberapa orang. Makanya semua keluarga aku itu di blacklist supaya nggak bisa minjem di mana-mana lagi. Hah, gini nih kalau nikah sama cowok yang gak mau berusaha. Mana hidupnya pas-pasan lagi. Udahlah, bete banget tau gak aku. Mending pulang aja. Astagfirullahaladzim, tunggu dulu Rati. Duh, bingung banget deh. Aku itu harus gimana nih? Dan kurang berusaha apa aku selama ini? Keesokan harinya, Rati, kamu kenapa sih? Kok dari tadi kelihatan banyak pikiran gitu? Iya tuh, ndak biasanya. Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi ada sedikit masalah aja sama calon suami. Waduh, masalah apa tuh? Sini-sini, cerita sama kita. Siapa tahu kita bisa bantu. Bukan masalah besar kok. Walah, tapi bagus lah kalau bukan masalah besar. Tapi ingat loh, masalah sekecil apapun harus cepat-cepat diselesaikan. Takutnya malah melebar nanti masalahnya. Tapi ngomong-ngomong, kamu jadi nggak mau gelar acara resepsi pernikahan yang besar dan juga mewah? Ya jadi dong. Karena nggak mungkin kan seorang aku ngadain acara resepsi yang pas-pasan dan juga sederhana. Betul tuh, kamu jangan sampai malu-maluin grup sosialita kita ya. Oh iya, lihat nih, kemarin aku nggak sengaja lihat di sosmed referensi gedung pernikahan yang paling bagus di kota ini. Wih, mana-mana, aku juga mau lihat dong. Sabarlah, aku tunjukin dulu ke Rati biar dia yang lihat. Udah nggak apa-apa, kita kan bisa lihat bareng-bareng. Iya, ternyata bagus-bagus banget. Bagus sih, tapi gila, biaya sewa gedungnya mahal banget. Sedangkan aku sama si Bagas kan budgetnya nggak seberapa. Dia juga udah nggak bisa minjem uang di mana-mana. Dan Rati, kalau menurut aku ya, kamu sewa gedung yang paling mahal dan juga yang paling mewah aja. Bener tuh, biar langsung mencerminkan kalau kamu itu adalah seorang wanita sosialita. Iya, tenang aja, aku bakal sewa yang paling mahal. Nanti kirim link video sosmednya ya, biar aku bisa lihat-lihat dan langsung ngechat adminnya. sore harinya, Assalamualaikum, Pak, Rati pulang. Waalaikumsalam. Nah, kamu itu kan bentar lagi mau nikah nih. Jadi ya mau dikurangin pergi main-main sama teman-teman kamu itu. Ya nggak bisa lah Pak, main sama teman-teman sosialita aku itu adalah sebuah prioritas. Tapi ya kan, ngurusin acara pernikahan kamu itu juga harus diprioritaskan. Apalagi kamu itu belum prepare sama sekali loh. Sebenarnya Pak, aku itu udah mau prepare acara pernikahan. Cuma kemarin pas aku ngobrol sama si Bagas, dia tuh nggak nyanggupin gitu Pak untuk ngadain acara resepsi pernikahan yang besar, mewah dan juga megah.
Loh, bukannya kalian berdua sepakat ya untuk buat acara resepsi itu sesuai budget tabungan kalian selama ini? Dan juga nanti kan dari keluarga Bagas menambahin. Kan pas itu udah pernah kita runingin kan? Pak, kalau cuman modal uang kayak begitu mah mana cukup Pak untuk ngebuat acara resepsi pernikahan yang besar, mewah dan juga megah. Kan aku pengennya tuh yang benar-benar wow gitu loh, kayak artis-artis supaya mencerminkan kalau aku tuh wanita sosialita. Nah, jangan berlebihan, sesuai budget aja. Gak mau ah, Bapak nih. Gak ngertiin banget sih keinginan anaknya. Bapak tuh sama aja kayak si Bagas. Bukannya gitu loh, Nak. Tapi uang dari mana buat ngadain acara resepsi pernikahan yang sebesar dan semewah yang kamu mau itu? Nah itu dia Pak, makanya pas aku ngobrol sama si Bagas, aku nyuruh dia untuk minjem ke bank atau kemana gitu. Tapi dia bilangnya kalau keluarganya itu udah di blacklist karena pernah bermasalah sama peminjaman uang gitu di bank. Ya sudah, buat acara resepsi sesuai budget aja. Ngapain mau minjem-minjem? Udah aku bilang gak mau ya gak mau. Ih, udahlah bete aku mau istirahat aja. Karena ngobrol sama bapak itu bikin nambah emosi, tahu nggak? Gini nih punya bapak dan juga calon suami yang bikin menderita. Andai aja aku lahir dari keluarga yang kaya raya dan juga dapat suami yang kaya raya. Saat di kamar, Gimana nih? Aku nggak mau ya ngadain acara resepsi sesuai budget yang pas-pasan. Nanti yang ada, aku bakal diejek sama teman-teman sosialitaku. Mana aku juga kan ada niat untuk nunjukin ke semua orang kalau aku itu adalah wanita sosialita yang bisa nikah dengan sangat megah, besar, dan juga mewah. Tapi gimana caranya? Ih, pusing banget deh. Apa aku aja kali ya yang nyari pinjaman uang? Soalnya kalau mau ngandelin si Bagas dan juga bapak pasti nggak bisa. Tapi aku minjem uang di mana ya? Dengan jumlah yang sangat besar itu. Kalau minjem di bank pasti butuh jaminan yang besar juga. Apalagi minjem sama orang, pasti nanti susah dipercaya. Oh iya, kenapa aku nggak minjem di pinjol aja ya? Soalnya kalau lewat pinjol nggak terlalu ribet deh. Yaudah deh, aku coba cari lewat HP. Wih, mantep nih. Banyak yang nawarin pinjol dengan jumlah pinjaman yang sangat besar, mana bunganya minim lagi, dan jaminannya cuma verifikasi KTP. Apalagi yang harus diisi juga nggak begitu banyak. Ya walaupun kelihatan nggak legal, tapi nggak apa-apa lah. Langsung daftar. Aduh, ini kenapa lagi si Bagas pakai acara tiba-tiba nelpon? Orang mau daftar pinjol juga. Halo, assalamualaikum. Ngapain sih Bagas pakai acara nelpon jam segini? Aku tuh lagi sibuk tau nggak? Waalaikumsalam, maaf ya, aku itu nggak tahu kalau kamu itu lagi sibuk. Tapi emangnya kamu itu lagi sibuk ngapain toh? Bukannya kamu itu jam segini tuh habis pulang main ya sama teman-teman kamu? Aku itu lagi berusaha nyari uang untuk ngewujudin keinginan aku supaya bisa ngadain acara resepsi pernikahan yang besar, mewah, dan juga megah. Soalnya kalau ngandelin kamu pasti nggak bisa. Tapi Rati, selama ini aku juga udah berusaha mati-matian untuk nabung. Cuman ya emang sanggupnya aku segitu. Halah, kamu aja nggak mau berusaha lagi. Udah jangan ganggu aku. Aku tuh bukannya mau ganggu kamu, aku cuma mau ngelanjutin obrolan kita yang pas itu nggak selesai. Lah kocak, obrolan kita pas itu udah selesai bagi aku. Intinya kamu nggak mau berusaha terus-terusan untuk ngewujudin keinginan aku. Udahlah, aku matiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Ganggu aja deh. Udahlah kalau gitu, aku langsung daftar supaya bisa langsung cairin deh peminjaman dari pinjol. Biar langsung bisa bikin acara resepsi pernikahan yang benar-benar besar, mewah, dan juga megah. Tanpa pikir panjang, Ratih pun langsung daftar pinjol dan mencairkan uang tersebut. Duh ya ampun, aku nggak nyangka deh. Cuma modal verifikasi KTP dan juga ngisi beberapa pertanyaan, aku bisa nyairin uang sebanyak ini dari pinjol. Apalagi bisa langsung aku tarik lewat bank. Kalau gini kan aku jadi tenang. Ya ampun Rati, kamu habis narik uang apa dari bank? Salsa, iya nih, ya biasalah untuk keperluan resepsi pernikahanku nanti. Oh iya, temenin aku yuk untuk ngedatengin admin gedung yang mau aku sewa untuk acara resepsi pernikahan aku nanti. Waduh, sorry banget ya, kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya abis ini aku mau ngadain pesta keluarga gitu. Kenapa kamu nggak ngajak calon suami kamu aja sih? Nggak mau ah, calon suami aku itu ya orangnya norak banget. Nanti yang ada malu-maluin doang. Nggak boleh gitu.
Masa iya kamu ngomongin calon suami kamu sendiri kayak begitu sih? Ya gimana, emang aslinya gitu. Udahlah, kalau kamu emang gak bisa nemenin, nanti aku minta temenin sama si Rika aja. Si Rika kayaknya juga gak bisa deh, soalnya aku tadi habis ketemu sama dia. Terus dia bilang kalau dia itu mau pergi jalan-jalan sama keluarganya. Dih, kenapa sih kalian sibuk banget sama keluarga kalian? Gak merhatiin teman sama sekali. Ya gak gitu Rati, tapi ya gimana, emang udah jadwalnya. Dan seharusnya ya kamu itu ngurusin resepsi pernikahan kamu itu sama calon suami dan juga keluarga kamu. Duh, udah jam segini aja. Kalau gitu aku duluan ya, sorry banget. Iya. Males banget sih kalau mau ngelibatin bapak ataupun Bagas untuk ngurusin resepsi pernikahan yang aku mau. Nanti yang ada mereka malah banyak omong lagi. Udahlah, mending aku urusin sendiri. Beberapa hari kemudian, Akhirnya selesai semua. Dan udah aku bayar juga semuanya. Jadi aman, tinggal nunggu hari H aja. Semuanya udah aku pesen. Loh Bagas, kamu ngapain di sini? ya mau ketemu dan ngomong lah sama kamu. Kamu tuh gimana sih? Kok ngurusin acara resepsi nggak ada omongan dan ngajakin aku? Ya soalnya ribet tahu nggak kalau mau ngajakin kamu ataupun ngomong sama kamu. Jadi ya kamu tinggal duduk manis aja. Semuanya biar aku yang urus. Oh iya, sama nanti uang tabungan kita untuk resepsi langsung kamu kirim ya. Soalnya buat tambahan. Ya nanti aku kirim. Tapi ini beneran kamu itu nggak mau ikutan ngurusin untuk acara resepsi pernikahan kita? Ya enggak lah, harus berapa kali sih aku bilangin. Gak paham-paham. Udah, besok kamu tinggal datang aja. Semuanya udah aku urus. Udah ya, aku capek mau istirahat. Mending sekarang kamu pulang, terus kamu siapin mental. Supaya nanti pas akad kamu bisa lancar ngucapin ijab kabulnya. Beberapa hari kemudian, Waalaikumsalam. Loh Bagas, ini kamu sama keluarga kok belum di gedung pernikahan yang udah disewa sama si Rati? Loh, jadi acara pernikahannya bukan di rumah ini Sinto Pak? Bukan, ya ampun si Rati ini bener-bener keterlaluan ya. Masa calon suami sendiri nggak dikasih tahu? Jadi Bagas, Rati itu udah nyewa gedung pernikahan. Ini Bapak juga mau ke sana? Astagfirullahaladzim, tega banget si Rati itu gak ngasih tahu. Tapi ya udahlah Pak, kalau begitu Bapak tunjukin ya di mana gedungnya. Soalnya kan aku itu gak dikasih tahu sama sekali. Ya ayo. Di gedung mewah yang disewa oleh Rati. Astagfirullahaladzim Rati, kok tega banget sih kamu itu gak ngasih tahu kalau acara pernikahannya itu diadain di gedung yang udah kamu sewa ini? Aku tuh udah ngasih tahu lewat chat. Makanya kamu tuh baca chat dong. Gimana sih? Kok malah jadi nyalahin aku? HP aku itu rusak kemarin, jadi ya nggak bisa buka chat ataupun WA. Aduh, makanya beli HP yang mahal biar gak cepet rusak. Rati, kamu itu nggak boleh ngomong kayak gitu sama calon suami kamu. Kamu itu tetap aja salah loh. Nggak ngasih tahu acaranya langsung sama si Bagas. Ini itu pernikahan kalian berdua. Kok bisa-bisanya kamu itu egois kayak gitu toh? Bener tuh apa yang dibilang sama bapak. Jadi tolonglah kamu itu hargain aku juga. Dan kamu itu uang dari mana coba? Kok bisa nyewa gedung semewah ini dengan acara resepsi sebesar dan semegah ini? Ih, kalian berdua bisa gak sih jangan cerewet? Mana kebanyakan nanya lagi. Udahlah, mending langsung aja kita mulai acara pernikahannya. Itu loh penghulunya juga udah nungguin. Biar nanti acara resepsinya bisa langsung dimulai dengan meriah. Setelah akad, acara resepsi pernikahan Rati dan juga Bagas pun sangat meriah, megah dan juga sangat besar. Ya ampun Rati, selamat ya. Akhirnya kamu nikah juga. Iya bener banget, selamat ya atas pernikahan kamu. Dan jujur aku sama si Salsa bener-bener kagum loh sama acara resepsi pernikahan kamu ini. Yang bener-bener mewah, megah, glamor. Wah iya makasih lo udah datang. Dan tentu aja lah acara resepsi aku itu mewah, megah, glamor. Karena kan aku ini adalah seorang wanita sosialita. Iya deh, iya percaya. Kami berdua bener-bener bangga deh punya teman sosialita kayak kamu yang gak bikin malu. Asli tuh. Ngomong-ngomong, kamu habis berapa untuk bikin acara resepsi sebesar dan semewah ini? Adalah, nanti kalau aku kasih tahu kalian kaget lagi. Soalnya emang besar banget. Karena kan kalau aku buat acara itu nggak tanggung-tanggung. Waduh gawat nih, ada yang udah mulai sombong. Sombong dikit nggak apa-apa lah. Hahaha.
Ya nggak apa-apa sih, apalagi kan kamu emang udah benar-benar ngebuat acara resepsi pernikahan yang luar biasa. Beberapa bulan setelah acara resepsi pernikahan, Roti, semua uang tabungan aku kamu pakai ya? Itu kan buat persiapan kita punya anak. Iya aku pakai. Lagian kan kita belum punya anak, jadi ya nggak apa-apa dong kalau uang tabungannya dipakai. Kamu pakai buat apa emangnya? Itu loh uang tabungan banyak banget. Uang bulanan kamu kan udah cukup. Adalah, kamu mah nggak perlu tahu. Gak perlu tahu gimana. Sebagai seorang suami kamu itu, aku ya wajib tahu. Karena yang kamu pakai juga itu uang tabungan aku. Tapi kan itu uang tabungan juga untuk persiapan anak kita. Jadi ya sama aja milik berdua dong. Udahlah, nggak usah diperpanjang. Kamu kan hari ini mau keluar kota, ada kerjaan tambahan. Jadi sana-sana langsung pergi aja. Tapi kamu jawab dulu dong itu. Uangnya itu kamu pakai buat apa? Aku itu bisa gak tenang loh ini. Pergi keluar kotanya kalau masalah itu belum selesai kayak begini. His, ribet banget sih. Ya udah aku kasih tahu. Uangnya aku pakai untuk shopping-shopping. Udah kan aku jawab. Uang bulanan yang kamu kasih dan juga uang pegangan aku itu tetap kurang tahu nggak untuk shopping-shopping. Udah ya, jangan diperpanjang mulu. Aku capek tau nggak jawabnya. Mending sekarang kamu tuh langsung pergi keluar kota. Sana-sana. Aku kan udah jawab pertanyaan kamu tadi. Ya udah deh, kalau gitu aku pergi dulu ya. Tapi nanti setelah pulang dari luar kota, kita lanjutin pembicaraan ini. Soalnya nggak bagus loh kamu itu foya-foya kayak gitu. Iya, ya ampun. Bagas pun pergi keluar kota dan keesokan harinya, Kok cuma ada kamu, Sal? Si Rika pergi kemana? Itu si Rika tiba-tiba ngabarin kalau nggak bisa ikut. Jadinya ya yang datang cuma aku doang. Loh, kok dia nggak ada ngabarin aku sih? Cuma ngabarin kamu doang. Mana ada? Dia loh ngechat di grup kita. Kamu sendiri loh udah beberapa bulan ini udah nggak aktif lagi di grup pakai nomor kamu yang lama. Iya ya, aku baru inget. Nomor aku yang lama udah aku buang. Sumpah aku kelupaan. Kalau nomor yang lama kan sengaja aku buang supaya nggak diteror penagih dari pinjol. Emangnya kenapa nomor lama kamu buang? Itu kan masih bagus. Dan biasanya kamu gonta-ganti nomor. Iya nggak apa-apa sih, lagi pengen ganti aja. Soalnya kemarin nomornya suka error gitu. Walah, pantesan aja. Abis ini enaknya kita shopping kemana ya? Hari ini jangan shopping dulu deh, aku bosen. Sebenarnya mah aku udah gak megang uang lagi untuk shopping. Soalnya kemarin uang peganganku dan juga uang tabungan si Bagas udah aku pakai semua. Halah, sejak kapan kamu bosen shopping? Sejak beberapa hari yang lalu. Karena kan dari kemarin itu kita benar-benar habis-habisan shopping-shoppingnya. Jadi ya aku ngerasa bosen aja gitu. Iya sih, kemarin-kemarin emang kita lumayan berlebihan banget shopping-shoppingnya. Nah kan, ini nomor siapa lagi yang gak dikenal nelpon-nelpon? Angkat aja dulu, siapa tahu itu orang penting yang tiba-tiba nelpon kamu. Ya udah deh, aku angkat dulu ya. Halo, ini dengan siapa ya? Perkenalkan Pak, nama saya Tio. Saya adalah penagih pinjol. Dengan Mbak Rati kan yang sudah nunggak cicilan pinjol selama berbulan-bulan. Duh ya ampun, ini pihak dari pinjol dapat nomor aku dari mana coba? Padahal kan kemarin aku daftarnya pakai nomorku yang lama yang udah aku buang. Halo? Halo? Kamu kenapa? Kok langsung matiin teleponnya dengan panik gitu? Dan itu siapa tadi yang nelpon kamu? Itu saudara aku. Dia minta tolong gitu karena dia tiba-tiba sakit. Kalau gitu aku pergi dulu ya untuk bantuin saudaraku itu. Oh iya ya. saat di jalan, Aku harus kabur nih dari kota ini supaya nggak ketangkep sama penagih pinjol itu. Tapi gimana ya? Aku kan udah nggak punya uang untuk transportasi. Minjem uang sama bapak dulu kali ya. Permisi, dengan Mbak Rati kan? Saya Tio Mbak, penagih pinjol yang tadi menelpon Mbak Rati. Tadi kenapa ya teleponnya kok tiba-tiba dimatikan? Sumpah, kok bisa-bisanya sih? Ini penagih pinjol tahu keberadaanku. Gimana nih? Mbak Rati. Maaf ya mas, saya lagi buru-buru. Tunggu dulu dong ya Mbak. Saya itu ada urusan penting loh sama Mbak ini. Dan Mbaknya itu emang gak merasa bersalah gitu. Udah nunggak cicilan pinjol selama berbulan-bulan. Tenang aja mas, nanti saya bakal bayar kok. Cuma sekarang saya lagi buru-buru. Beneran ya? Nanti mau dibayar atau ini Mbak Rati mau kabur? Supaya gak bayar gitu ha? Beneran mas, nanti bakal saya bayar kok. Tenang aja. Cuma ini saya lagi buru-buru, gak sempet kalau mau bayar sekarang. Udah ya, saya permisi dulu. Mbak tunggu.
Astagfirullahaladzim. Jangan lari mbak, ada truk oleng itu. Woi mbak. Ya ampun mbak, makanya jangan lari. Segitunya menghindari bayar cicilan pinjol. Seharusnya mbak itu jangan pinjol kalau itu nggak mau bayar. Mbak Rati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada akhirnya Rati pun tewas akibat tertabrak sebuah truk oleng.